Paskah dari asal mulanya kenapa ada Paskah. Oh, oke, pendeta. Ya, dan itu tepatnya kita bisa buka Alkitab kita ke dalam kitab Keluaran. Keluaran. Ketika pertama kali Tuhan memberitakan kepada Musa untuk menyampaikan bahwa nanti akan ada perayaan Paskah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tokoh Ya pendeta. yang kita mau kaitkan dengan Paskah ini. Ya, tentu Yesus tokoh utamanya. Ya, betul. Tetapi ada seorang tokoh lain yang sangat dekat dengan Yesus, bahkan sampai waktu Yesus disalib pun dia berada di samping Yesus ketika semua yang lain, murid-murid yang lain meninggalkan dan lari daripada Yesus. Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode yang baru. Semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Seperti biasa di Facebook, kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan saat ini aku sudah ditemani oleh Pendeta Antonius Saparinus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Sehat walafiat. Sehat walafiat, puji Tuhan ya pendeta. Betul. Keluarga sehat-sehat pendeta? Sehat-sehat juga. Sehat-sehat, puji Kalau Tuhan. sister? Puji Tuhan sehat-sehat pendeta. Keluarga? Keluarga juga sehat-sehat, puji Tuhan pendeta. Amin, walaupun di minggu yang kemarin ada beberapa yang sakit sih. Mama sempat sakit, tapi puji Tuhan sudah sehat-sehat kembali pendeta. Puji Tuhan. Semoga juga teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada dalam keadaan yang sehat-sehat juga ya pendeta. Nah pendeta, seperti biasa, kan kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi nih pendeta di Facebook. Tetapi sebelumnya aku mau bertanya dulu nih kepada pendeta. Di minggu yang kebelakang kemarin, adakah satu hal spesifik yang membuat pendeta bersyukur atas penyertaan Tuhan? Ya, jadi hal yang menarik adalah kami selesai 10 hari berdoa. Oh, oke pendeta. Dan 10 hari berdoa ini memberikan momen-momen yang indah. Oh, oke. Apalagi dalam 10 hari itu kita berdoa ya. Ya, betul. Dan itu membuat hari itu terasa tenang, terasa damai, kayaknya semua lancar gitu. Nah, itulah yang kami syukuri. Dan ini bukan dilaksanakan hanya berkeluarga, tapi satu Jumat melaksanakan 10 hari berdoa. Dan seperti yang saya bilang tadi, itu menyenangkan, membuat hati damai, seakan-akan semuanya berjalan dengan lancar. Karena bersama dengan Tuhan melalui doa terus. Amin. Jadi 10 hari berdoa ya pendeta, satu hal spesifik yang pendeta sudah syukuri di minggu yang kebelakang. Kalau aku pendeta, aku satu hal yang spesifik yang aku syukuri di minggu kebelakang adalah aku kemarin sempat ikut ada konser salah satu choir pendeta, dan aku ikut di situ. Dan puji Tuhan ada di jemaat Jisdak pendeta, ada di jemaat Jisdak dan aku ikut. Puji Tuhan berjalan dengan baik dan bertemu dengan orang-orang yang baru. Dan aku tuh lumayan suka pendeta untuk ketemu orang-orang yang baru karena menurutku aku bisa belajar banyak dari orang-orang baru tersebut. Dan puji Tuhan diketemukan dengan orang-orang yang sangat menginspirasi pendeta. Dan itu salah satu berkat yang aku yakin datangnya dari Tuhan. Karena berkat itu kan bisa berupa apa saja ya pendeta. Betul. Kesehatan atau mungkin orang-orang baru. Bukan hanya hal-hal material saja ya pendeta. Betul. Dan aku juga mau mengajak kepada teman-teman semua apabila teman-teman juga memiliki hal-hal yang teman-teman mau syukuri, boleh share di kolom komentar di bawah dan nantinya akan ada tim Doa Hope Channel yang akan mendoakannya. Dan juga pendeta, kita lupa pendeta tadi di awal untuk ajak teman-teman login sama-sama dengan kita dengan subscribe di YouTube channel dari Facebook dan juga follow sosial media dari Hope Channel Indonesia. Dan ini pendeta, ini juga teman-teman juga jangan lupa untuk nanti nih ada kayak lambang lonceng pendeta, yaitu supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode baru dari Facebook. Harus subscribe ya. Harus subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan. Nah, ada episode-episode baru dari Facebook. Nah, teman-teman dan juga pendeta, di minggu ini kita akan mengikuti Minggu Paskah nih pendeta. Betul. Akan mengikuti Minggu Paskah, tapi sebetulnya bukan Paskah, kita akan membahas tentang Paskahnya dan juga tentu saja karena ini namanya Facebook, kita akan membahas tokoh Alkitab secara spesifik kan ya pendeta. Tapi sebelumnya kita harus break sejenak, jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind? Nah, teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan bahwa
minggu ini kita akan membahas tentang Minggu Paskah ya Pendeta. Di minggu ini kita akan mengikuti Paskah dan kita akan membahas tentang Paskah. Nah Pendeta, biasanya kalau Paskah ini ya Pendeta, itu identik dengan kelinci dan telur. Tapi kita kayaknya bukan bahas tentang itu ya Pendeta. Kita bahas Paskah dari hal yang lain, terus setelah itu kita akan masuk ke tokoh kita ya Pendeta. Betul. Jadi kalau tentang Paskah ini, di Alkitab tuh terdapat di mana Pendeta? Baik, jadi kita akan bahas Paskah dari asal mulanya kenapa ada Paskah. Oh, oke, Pendeta. Ya, dan itu tepatnya kita bisa buka Alkitab kita ke dalam kitab Keluaran. Keluaran, Pendeta. Ketika pertama kali Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan bahwa nanti akan ada perayaan Paskah. Walaupun pada mulanya Paskah ini bukan perayaan. Oh, okay. Jadi kalau kita ingat ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mau menuju ke tanah Kanaan, ada tulah terakhir. Apa tulah terakhirnya, masih ingat nggak? Tulah ke-10. Anak sulung. Anak sulung. Pria. Ya, anak sulung dibunuh. Iya. Tulah anak sulung. Dan sebelum tulah itu terjadi, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengambil seekor anak domba yang berusia setahun. Bisa domba, bisa kambing. Harus berusia setahun. Dan yang menariknya, sudah ditentukan tanggalnya, kapan harus disembelih, dan setelah disembelih, anak domba Paskah itu pun harus dimakan. Ya, coba kita baca di dalam Keluaran 12, ayat 21 sampai 28. Ya, aku boleh bacakan ya Pendeta? Silakan. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Itu kan? Ya, benar. Jadi di sini menarik sekali. Agar bangsa Israel tidak kena tulah yang ke-10 itu, yakni tulah anak sulung dibunuh, Tuhan memerintahkan, kamu harus korbankan seekor domba atau kambing menggantikan anak sulung di dalam rumahmu. Jadi yang menariknya setelah domba itu disembelih, darahnya diambil dan apa dilakukan katanya? Darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang. Iya, jadi ambang atas pintu dan kedua tiang. Sehingga katanya apa? Apabila ia melihat darah, jadi sebenarnya Tuhan mengutus malaikat maut. Istilah yang lain, undertaker. Iya, undertaker, iya. Ya, untuk membunuh anak sulung yang ada di dalam rumah itu, kalau tidak ada darah di ambang pintunya. Jadi pada saat itu kan bangsa Israel ini tinggal meskipun satu kekuasaannya, satu negara Mesir, namun mereka tidak tinggal sama-sama dengan orang Mesir. Orang Mesir tinggal di Ramses dan Piton, sedangkan orang-orang Israel tinggal di Goshen. Jadi ibaratnya mereka disendirikan, orang Mesir juga sendiri. Tapi mereka kan tinggal di satu wilayah Mesir. Dan tulah ini jatuh kepada bangsa Mesir. Jadi setiap rumah yang ada di Mesir yang tidak ada darah, warna merah ya darah ya,
di atas Abba Peter dan di kedua tiang, maka malaikat maut atau yang diutus Tuhan itu akan masuk dan membunuh anak sulung atau anak yang pertama di dalam rumah itu. Dan yang menariknya, setelah itu dilakukan, Tuhan perintahkan, meskipun nanti ini akan menjadi satu tanda peringatan, tapi tetaplah kamu lakukan. Itulah sebabnya sampai hari ini masih dilaksanakan. Cuma yang tadi seperti Yana bilang, ada perayaan Paskah dirayakan dengan ada telur yang dikasih warna-warna. Iya, betul. Terus ada apa lagi tadi Yana? Kelinci. Kelinci. Itu sebenarnya hanyalah wujud perayaannya. Tetapi makna sebenarnya adalah Yesus mati untuk kita. Lewat darahnya kita diselamatkan. Harusnya kita yang mati kan? Tapi Yesus menjadi domba Paskah, pengganti kita. Jadi lewat darahnya kita dapat pengampunan dan penebusan dosa. Nah, itu mungkin sejarah awalnya. Jadi sebetulnya nubuatan tentang Yesus akan menjadi juru selamat dunia itu jauh sebelum zaman Yesus ya pendeta. Bahkan dari zaman Israel pun dan zaman Mesir itu sudah ada melalui di 10 tulah ini dan yang barusan kita baca ya pendeta. Lalu ada apa lagi nih pendeta yang bisa kita pelajari tentang Minggu Paskah ini? Iya. Dan kalau kita baca di Imamat 23 ayat 5. Imamat 23 ayat 5 pendeta. Iya. Di sini dikasih tahu tanggalnya. Imamat 23 ayat 20 ayat 5. Imamat 23 ayat 5, dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Iya. Kita lihat zaman kitab Imamat ini ditulis ketika bangsa Israel sudah dalam perjalanan. Ya, dari kitab Keluaran ke kitab Imamat. Dan yang khusus melaksanakan atau yang ditugaskan untuk menyembelih domba adalah para imam. Nah, dan sudah ditentukan tanggalnya yaitu tanggal 14 bulan pertama. Kalau kita lihat penanggalan orang Yahudi ya, karena penanggalan kalender orang Yahudi dengan kalender Gregorian yang kita gunakan itu pada umumnya itu berbeda. Kalau penanggalan orang Yahudi dimulai pada bulan Nisan dan itu jatuh kalau tanggal kalender Gregorian itu pada bulan Maret. Jadi awal bulan bagi orang Yahudi adalah bulan Maret bagi kita pada umumnya. Dan pada tanggal 14. Jadi menariknya sudah ditentukan tanggalnya. Tanggal 14. Beda dengan perayaan yang dilakukan pada bulan Februari ya. Tanggal 14 Februari itu beda. Kalau 14 Februari kan Valentine. Iya. Berbeda dengan ini, Paskah sebenarnya melambangkan Yesus mati sebagai anak domba Paskah menebus dosa-dosa kita. Itu yang harus diperingati. Ya, betul. Berarti luar biasa sekali ya pendeta. Satu hal yang bisa aku dapat sih dari pelajaran ini, walaupun baru sebentar nih kita pelajari adalah bagaimana Tuhan itu sudah memiliki rencana jauh-jauh ya pendeta. Betul. Ini sebelum zaman Yesus pun Tuhan sudah memberikan rencana penebusan. Betul. Dan apalagi untuk kehidupan kita zaman sekarang ya pendeta. Ya. Apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini, kita yakini saja bahwa sudah ada rencana yang Tuhan sudah persiapkan jauh-jauh hari ya pendeta. Seperti hari raya Paskah ini. Bahkan mungkin baru dipelajari saja nih orang-orang Israel baru mempelajari bahwa di lewat tulah itu pun sebetulnya mereka mungkin belum paham ya pendeta, atau aku nggak tahu. Kalau aku mungkin mengimajinasikannya mereka belum paham bahwa akan ada Yesus nanti beberapa ribu tahun ke depan akan ada Yesus yang hadir untuk menebus dosa. Dan mungkin untuk teman-teman Facebook juga yang mungkin saat ini dalam dalam situasi-situasi yang sulit, dalam pergumulan, seperti yang sudah kita pelajari bahwa Tuhan itu rencananya jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dari jauh-jauh hari itu Tuhan sudah siapkan hal-hal yang terbaik untuk kita semua, seperti hari raya Paskah ini. Aku nggak bisa kepikiran sih pendeta bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Bahkan yang dari ribuan tahun sebelumnya pun Tuhan sudah persiapkan penebusan untuk orang-orang Israel dan juga untuk kita semua. Jadi itu sih pendeta yang bisa aku dapatkan dari hari raya Paskah ini. Kira-kira ada apa lagi pendeta? Bahkan ketika zaman Yesus, kalau kita baca di dalam Yohanes 11, ya pendeta, Yohanes 11 ayat 55 sampai 57. Yohanes 11 ayat 55 sampai 57. Betul. Yohanes 11 ayat 55 sampai 57.
Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada, memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Oke. Jadi perayaan Paskah pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu adalah bayangan. Bayangan lambang dari Yesus yang benar-benar akan disalibkan ribuan tahun sesudah itu, seperti yang Yana bilang tadi. Namun lebih jauh daripada itu, meskipun ini sudah bagian dari rencana keselamatan yang sudah Tuhan siapkan untuk manusia, namun yang menariknya tidak ada orang dipaksa untuk melakukan itu. Jadi kita tahu bahwa kita berada dalam settingan antara dua pertentangan besar. Antara siapa? Antara Tuhan dan iblis. Jadi di dalam great controversy ini, pertentangan besar ini antara Tuhan dan iblis, dua kuasa ini bekerja untuk menyelamatkan manusia. Sebenarnya Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia. Tetapi setan bekerja bagaimana untuk membinasakan manusia. Dan dalam rencana itu banyak manusia yang tertarik ke pihak setan. Sehingga Tuhan harus turun tangan, bahkan mengorbankan dirinya sendiri. Kalau kita ingat ayat emas dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, yang menjadi anak domba Paskah itu, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi rencana itu sudah diatur jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan yang paling menariknya, kadang-kadang kita pikir ya, kalau itu sudah jauh-jauh hari kan, setan juga kan sudah tahu jauh-jauh hari. Namun, meskipun itu sudah jauh-jauh hari direncanakan, rencana Tuhan tidak gagal. Ya bisa saja kan, setan menggoda Yesus untuk tidak mau mati. Itu satu. Atau bisa saja setan menggoda Yesus untuk jangan mati pada waktunya. Karena kan tadi sudah ditentukan tanggalnya. Tanggal 14 bulan yang pertama. Dan Yesus mati tepat pada waktu itu. Dan sudah ada waktunya, jam 3 sore, pada waktu tepat domba Paskah itu harus disembelih, pada waktu itu juga Yesus mati. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, hal inilah yang memang sudah dirancangkan sedemikian rupa. Jadi apa yang saya mau katakan, dalam kehidupan kita ini pun banyak hal yang tidak sepenuhnya kita pahami. Tadi kan waktu berbincang-bincang dengan Yana, ada rencana ke depan, dan selalu kita mau bawa itu di dalam doa. Kenapa? Karena pengetahuan kita terbatas. Bahkan setan pun sebenarnya pengetahuannya terbatas. Karena setan tidak diberi kuasa untuk menguasai waktu yang akan terjadi di depan. Setan dibatasi oleh waktu, tetapi Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Dia bahkan sudah melihat dan sudah mengetahui apa yang akan terjadi bahkan ribuan tahun, bahkan jutaan tahun ke depan. Itulah maha kuasanya Tuhan kita. Tapi kita dan musuh itu, setan atau iblis, terbatas pada waktu ini saja. Nah, kita lihat lebih jauh kenapa itu harus terjadi di dalam Matius 26 ayat 1 dan 2. Matius 26 ayat 1 dan 2. Oke, ini bagian Paskah yang di segmen ini yang terakhir kita bahas. Matius 26 ayat 1 dan 2. Oke. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, perhatikan. Ini menariknya, Yesus bahkan tahu bahwa dia nanti akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi sebelum penyalibannya kan, Yesus melaksanakan perjamuan bersama dengan ke-12 muridnya. Bahkan pada waktu itu dia katakan kepada salah seorang muridnya, yaitu Yudas, "Pergilah, lakukanlah apa yang perlu kau lakukan." Dan Yudas inilah yang kemudian menjual Yesus, dan akhirnya Yesus ditangkap dan disalibkan.
ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus mau mengambil keputusan mau pergi atau tidak, ya kan, dia sampai berdoa berkali-kali, dia bawa 3 murid yang dia kasihi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi dia minta mereka untuk masuk ke Taman Getsemani bersama-sama, kemudian dia berdoa. Singkat cerita di Taman Getsemani itulah Yesus mau mengambil keputusan. Tapi Yesus katakan dalam doanya, jadilah seperti yang engkau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Yesus bilang di awal, jikalau sekira mungkin cawan ini lalu daripada aku ya. Sebenarnya Yesus juga nggak kuat. Tapi ada Bapa di sorga yang sentiasa menguatkan kita. Amin. Wah, pendeta, sudah banyak sekali ternyata pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini. Tapi sebetulnya kita belum masuk ke tokoh yang secara spesifik kita akan bahas ya di episode kali ini. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Faithbook. Lagi-lagi di Faithbook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman, barusan kita sudah membahas banyak tentang ini ya pendeta, Minggu Paskah, sejarah Paskah itu seperti apa, dan ternyata Paskah itu ada kaitannya dengan Yesus disalibkan. Betul. Nah, kali ini kita akan bahas apa lagi nih pendeta mengenai Paskah? Oke, selanjutnya kita akan bahas tokoh. Tokoh ya pendeta. Yang kita mau kaitkan dengan Paskah ini. Ya, tentu Yesus tokoh utamanya. Ya, betul pendeta. Tetapi ada seorang tokoh lain yang sangat dekat dengan Yesus, bahkan sampai waktu Yesus disalib pun dia berada di samping Yesus ketika semua yang lain, murid-murid yang lain meninggalkan dan lari daripada Yesus. Siapa dia? Yohanes Kekasih. Iya, Yohanes yang kekasih. John the Beloved. Jadi dia adalah murid yang termuda dari ke-12 murid Yesus. Dan karena dia yang paling muda, dia juga yang paling menurut. Selain paling menurut, dia juga yang paling mau diajar. Oke. Ini penting. Kenapa? Karena ibaratnya sebuah cawan itu tidak akan bisa diisi air kalau sudah ada isinya. Jadi kita harus kosongkan dulu, baru diisi dengan air yang perlu diisi. Dan seperti itulah Yohanes. Dia mengosongkan dirinya dari semua yang lain. Dia kan latar belakangnya sebagai seorang nelayan ya, penjala ikan. Dan ketika Tuhan memanggil, dia meninggalkan semuanya bersama dengan saudaranya Yakobus dan mengikut Yesus. Mereka berdua disebut sebagai anak Zebedeus atau Boanerges. Masih ingat ya? Iya, masih ingat. Boanerges, anak-anak guru, karena mereka saking ributnya. Namun ketika mengikut Yesus, karakter mereka diubahkan menjadi lemah lembut sama seperti Yesus sendiri. Nah, kita lihat satu ayat di dalam Yohanes 13 ayat 23. Yohanes 13 ayat 23. Iya. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat padanya di sebelah kanannya. Oke. Jadi kalau Anda tahu lukisan The Last Supper, pernah lihat lukisan itu? Benar. Siapa yang gambarkan? Siapa yang paint? Da Vinci. Ya, Leonardo da Vinci. Dia gambarkan Yohanes memang pas di sampingnya Yesus di sebelah kanan dan bahkan bersandar kepada Yesus. Nah, kalau Anda lihat ayat ini juga ditulis oleh Yohanes sang kekasih, Yohanes 13:23, salah seorang dari murid Yesus. Dan dia sengaja pakai kata murid yang dikasihinya untuk menceritakan dirinya sebenarnya. Jadi ini ibaratnya pakai bahasa orang ketiga, murid yang dikasihinya. Padahal itu Yohanes sendiri. Ya, jadi saking dekatnya Yohanes kepada Yesus, dia bahkan bersandar dekat kepadanya. Ketika murid-murid yang lain pun tidak bersandar kepadanya. Jadi kita bisa bilang karena dia paling bontot, ya kan istilahnya, paling bontot, terus yang paling manja dan paling dekat. Kira-kira ya Anda pernah lihat hal seperti itu atau mengalami hal seperti itu? Kedekatan sama kakak sih pendeta. Ya. Sampai akhirnya ya karena sudah dekat, sudah nyaman, ya udah akhirnya ya nyender-nyender. Iya, karena ada kedekatan emosional ya, bukan sekedar kedekatan sebagai dalam hubungan. Iya, betul. Betul. Nah, kita lihat lebih jauh bagaimana Yohanes yang kekasih ini memiliki suatu kedekatan yang tidak dimiliki oleh murid-murid lain. Kita lihat di dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27.
Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Ya. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, jadi perhatikan, di sini Yohanes sendiri yang menulis kitab Yohanes mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Ibunya siapa? Ibunya Yesus. Dan saudara ibunya. Dan di sini spesifik disebutkan Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi ada berapa Maria? Ada 3. Iya benar. 3 Maria. Maria ibu Yesus, Maria istri Klopas, dan Maria Magdalena. Jadi wanita sepertinya lebih kuat ya. Iya kan? Karena semua murid-murid yang lain lari meninggalkan Yesus. Tetapi 3 ibu-ibu ini, maksudnya 3 wanita ini, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, dan Maria istrinya Klopas, tetap bersama dengan Yesus. Dan hanya satu pria yang benar-benar mau bersama dengan Yesus. Jadi siapa dia? Ayat 26 bilang, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Siapa ibunya Yesus? Maria ya? Maria. Ibu, inilah anakmu. Ini mungkin perkataan terakhir dari Yesus kepada ibunya dan juga kepada Yohanes. Dan yang paling menariknya, saking dekatnya, Yesus mengatakan kepada ibunya, terimalah Yohanes menggantikan aku. Menarik ya? Iya. Kira-kira Yana ada nggak mengasihi seseorang yang begitu kasihnya sehingga mau menganggap dia sebagai saudara kandung, dan mau menganggap dia ini diperkenalkan kepada ibu. Ibu, ini nanti kalau saya tidak ada, anggaplah dia seperti pengganti saya. Saat ini belum ada sih pendeta, tapi aku ada dianggap sebagai anak dari seseorang pendeta. Oh, oke. Kalau aku yang menyuruh itu belum pendeta. Belum ya? Belum pendeta. Ya, jadi ya jangan mau disalib dulu ya. Iya, iya kan? Iya pendeta. Iya. Nah, inilah kedekatan Yesus dengan Yohanes sang kekasih. Ketika yang lain sudah meninggalkan, menariknya Yohanes yang dikasih ini tetap bersama dengan Yesus. Dan lihat selanjutnya, ayat 27 di Yohanes 19. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan kita tahu bersama, tepat jam 3 sore, ketika imam sudah mengambil anak domba Paskah untuk mau disembelih, Yesus juga mati, anak domba Paskah itu malah lepas. Dan yang lebih menarik lagi, pada saat itu, lambang bertemu dengan aslinya. Tipe bertemu dengan antitipe. Apa artinya? Bahwa perayaan Paskah digenapi lewat kematian Yesus Kristus. Dan hal ini memberikan satu hal yang tidak dapat dilupakan oleh Yohanes, bahkan bangsa Israel, dan sampai saat ini. Jadi perayaan Paskah harusnya dirayakan sebagai momentum di mana kita mengingat Tuhan sudah mati untuk kita. Ya memang perlu kita rayakan. Tapi apakah perayaan itu perayaan yang membuat kita ingat? Atau malah melupakan jasa pengorbanan Yesus Kristus bagi kita? Nah, coba kita lihat ada satu kutipan yang saya pikir cukup menarik untuk kita bahas bersama. Bisa dibacakan ya? Boleh pendeta. Sebuah kutipan dari buku bernama Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 394, alinea 3. Setelah tiba di tempat pelaksanaan hukuman mati, para tahanan itu diikatkan pada alat-alat penyiksa. Kedua pencuri bergumul di tangan orang-orang yang menaruh mereka di atas salib, tetapi Yesus tidak mengadakan perlawanan. Ibu Yesus yang dipapah oleh Yohanes, murid yang kekasih, telah mengikuti langkah anaknya ke Golgota. Ia telah melihat dia pingsan di bawah beban salib dan rindu menopang kepalanya yang luka dan membasuh dahi yang pernah berbandalkan dadanya. Tetapi ia tidak diperkenankan.
Iya, jadi kembali lagi ke kisah Yohanes Sang Kekasih ya. Saking dekatnya dia memapah ibunya Yesus untuk pergi. Jadi coba Yana bayangkan, seseorang yang Yana sangat kasihi, cintai, yang sangat dekat, bukan pacar ya, bukan pacar, tetapi ini kita bisa, kalau kita menggolongkan ke dalam kasih kan ada 4 ya, agape, phileo, storge, dan eros. Dan ini tergolong di kasih agape. Ya, bisa agape, bisa juga phileo. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang sangat erat. Dan inilah yang membuat Yohanes mau memapah Ibu Yesus pergi ke salib. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Ibu Yesus yang dipapah oleh Yohanes, murid yang kekasih, telah mengikuti langkah anaknya ke Golgota. Jadi Yohanes ini bukan sekedar melihat dari jauh atau hanya intip-intip seperti yang lain, tapi dia memang melewati apa yang sudah Yesus lewati. Hanya bedanya dia tidak pikul salib. Ya kan? Dia tidak pikul salib, tapi dia melewati jalan yang curam menuju ke salib Golgota itu. Dan di dalam hatinya, kerinduan dia mau katanya menopang kepalanya yang luka, kepalanya Yesus yang luka itu, membasuh dahinya yang pernah berbantalkan dadanya. Jadi Yesus juga ternyata pernah menyandarkan kepalanya di dadanya, dan ya karena dia kan lagi ditahan ya, Tuhan Yesus lagi ditahan, jadi semua itu dilarang. Dilarang oleh siapa? Bangsa. Oleh prajurit yang mengawal pada saat itu. Apa yang saya mau katakan, kadang-kadang kita sampai mau melakukan hal yang nekat. Sebenarnya bisa saja ya. Yohanes ini ditangkap dan juga disalibkan bersama dengan Yesus. Bahkan mungkin dia mau dipenjara, bisa dipenjarakan oleh karena ikut Yesus. Tapi disinilah Yohanes yang kekasih ini melupakan semua itu, menanggalkan semua itu, meninggalkan semua ketakutan, kecurigaan, dan sepenuhnya memandang kepada Yesus. Jadi apa yang saya mau katakan, kadang-kadang fokus kita ini terlalu kepada hal duniawi. Khawatir, kalau saya tidak ikut, kalau saya nanti ikut Yesus saya ditangkap, kalau nanti saya ikut Yesus saya akan dipenjarakan, kalau nanti saya ikut Yesus saya akan dianiaya. Itu berbeda sekali dengan Yohanes yang kekasih. Dia melupakan semua itu, dia tidak khawatir tentang semua itu, dan dia bahkan tidak memikirkan semuanya itu. Fokusnya hanyalah kepada Yesus yang ada di salib itu. Karena fokusnya pada Yesus, jadi dia sebenarnya mau menolong Yesus. Tetapi dalam kelemahannya, dia tidak melakukan itu. Karena Yesus pun bilang, tidak perlu. Ya. Jadi, kalau Yana, apakah Yana mau melakukan itu? Aku belum tahu sih pendeta, tapi kayaknya aku enggak sih kayaknya. Kayaknya ya pendeta, kalau aku kembali ke zaman itu, kayaknya aku bersama murid-murid yang lain pendeta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apakah Yana akan fokus mengikuti Yesus berbanding dengan hal-hal yang mengkhawatirkan, merintangi, dengan ketakutan? Berat ya pertanyaannya. Ya mungkin balik lagi pendeta. Kayaknya kalau aku ada di zaman itu, aku akan seperti murid-murid Yesus yang lain, gak tahu kemana pendeta. Jadi karena takut ya? Iya, karena takut pendeta. Jadi ketakutan itu musuh utama kita. Betul pendeta, betul. Iya, tapi sebenarnya kalau kita fokus sama Yesus, kalau kita fokus sama Yesus, ketakutan itu akan sirna dengan sendirinya. Jadi mulai sekarang, amin pendeta. Semoga ya pendeta diberikan kekuatan supaya tetap fokus kepada Yesus saja. Iya. Jangan pikirkan yang lain lagi. Karena kalau kita memiliki Yesus dan fokus kita hanya pada Yesus, semua yang lain akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi pendeta, ada satu hal menarik yang aku juga pengen sampaikan ya pendeta, bahwa di sini Yesus itu sudah ada di tangan para penyiksa, dan udah ada banyak alat-alat yang
ditaruh di Yesus untuk menyiksa dia. Dan di dalam kutipan tadi itu ada, tetapi Yesus tidak mengadakan perlawanan. Itu luar biasa sekali pendeta. Maksudnya walaupun dia sudah tahu memang dia harus disalibkan, tapi sebetulnya bisa saja dia melakukan perlawanan. Mungkin dalam kehidupan kita juga sehari-hari kita diberikan cobaan, diberikan pergumulan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka melakukan perlawanan, pendeta. Kita tidak mencontohi Yesus. Yesus ketika disalib dia tidak memberi perlawanan. Kita seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari itu mungkin perlawanannya bukan perlawanan yang seperti Yesus ya. Maksudnya bukan seperti yang seperti perampok-perampok itu, tapi perlawanan dengan melakukan hal-hal semau kita saja, melakukan hal-hal yang akhirnya jauh dari Tuhan. Yang bisa kita ambil adalah di sini penyerahan Yesus yang semoga dalam kehidupan kita juga sehari-hari ketika ada pergumulan ataupun cobaan-cobaan yang kita hadapi, kita tidak melakukan perlawanan dan serahkan semua kepada Bapa surga yang sudah mempunyai rencana-rencana yang baik buat kita semua. Mungkin itu pendeta. Iya, jadi kalau dari saya sebenarnya saya mengutip sebuah anonymous quotation, dia katakan demikian. A sin is two when it is defended. Artinya, satu dosa menjadi dua dosa ketika dosa itu dipertahankan atau dibela. Jadi sama seperti perampok ini, karena mereka bersalah, mereka melawan. Tetapi Yesus tidak ada salahnya sama sekali, tidak ada dosanya sama sekali, makanya dia tidak ada perlawanan. Begitu. Dan kita tiba ke kutipan yang terakhir. Oke, benar. Silakan dibacakan. Aku bacakan kutipan dari buku Sejarah Para Nabi, jilid 1, halaman 121, alinea yang pertama. Paskah haruslah bersifat memperingati dan juga sebagai suatu lambang, bukan hanya menunjukkan kembali kepada kelepasan dari Mesir, tetapi juga ke depan kepada kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam melepaskan umatnya dari belenggu dosa. Domba yang dikorbankan itu melambangkan anak domba Allah yang di dalamnya terdapat satu-satunya pengharapan kita untuk memperoleh keselamatan. Kata Rasul, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Tidaklah cukup domba itu disembelih, darahnya juga harus dipercikan di atas di ambang pintu. Demikian juga jasa dari darah Kristus harus dikenakan kepada jiwa kita. Kita harus percaya, bukan saja ia telah mati bagi dunia ini, tetapi juga ia telah mati bagi kita secara perseorangan. Kita harus mengenakan kepada diri kita jasa dari korban penebusan itu. Amin. Iya. Jadi jangan hanya terima kematian Yesus, tetapi tidak mau menerima darah penebusan Yesus Kristus. Jadi ibaratnya ya kita harus sentiasa datang kepada Tuhan, meminta pengampunan. Sama seperti juga yang ditulis oleh bahkan Rasul Yohanes yang kekasih sendiri di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini tambahan. Apa bunyinya? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Tuhan yang setia dan adil. Sehingga akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi ingat, jasa dari darah Kristus harus dikenakan kepada jiwa kita. Kita harus mengenakan kepada diri kita jasa dari korban penebusan itu. Jadi ya pendeta, setelah kita mempelajari pelajaran-pelajaran ini mengenai Yohanes dan juga mengenai Paskah, bahwa biasanya kita karena perayaan ya pendeta, karena perayaan Paskah yang menjadi fokus adalah ya udah merayakannya gitu pendeta, merayakannya dengan hal-hal yang sebetulnya mungkin tidak terlalu berkaitan dengan kematian dari Yesus. Dan kita diingatkan kembali dengan pelajaran di episode kali ini bahwa Paskah itu sendiri adalah pelajaran untuk kita mengingat bahwa penebusan Yesus di kayu salib, yang bagaimana kasihnya itu dalam Yohanes 3 ayat 16, kasihnya yang sangat besar, itu bahkan ia mau mati untuk kita semua. Dan luar biasa ya pendeta, maksudnya dari zaman Israel sampai zaman sekarang tuh masih bisa kita bisa pelajari bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa besar, bahkan ia mau mati pendeta. Dari zaman Israel dulu tuh sampai sekarang Paskah masih ada pendeta. Walaupun ya beberapa kali mungkin balik lagi pendeta, perayaannya itu bukan tentang kematian Yesus lagi, tapi di episode kali ini kita diingatkan kembali bahwa Paskah itu dirayakan untuk
kita mengingat kembali penebusan dari Yesus Kristus. Iya, benar. Jadi buat pemirsa channel semua yang menyaksikan siaran pada kali ini, ingatlah bahwa kematian Yesus di kayu salib itu membayarkan hutang dosa kita. Dan lewat darahnya lah kita beroleh pengampunan. Ada sebuah lagu yang mengatakan ada kuasa di dalam darahnya. Di dalam darah Yesus kita ditebus, dan lewat percikan darah Yesus doa-doa kita dijawab. Amin. Anda bayangkan kalau Yesus tidak disalibkan, tidak menumpahkan darahnya, maka kehidupan kita ini akan berujung kepada kebinasaan. Amin. Ingatlah ketika Yesus melakukan itu untuk Anda, dan sadarlah bahwa hutang dosa kita sudah ditebus. Jadilah seseorang yang penuh dengan rasa syukur, kerendahan hati, dan mengetahui bahwa Yesus sudah menyelamatkan Anda. Anda juga wajib untuk memberitahukan penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Yesus untuk Anda, dan tawarkan keselamatan yang sama kepada orang lain. Amin. Ya. Pendeta, sudah banyak sekali nih yang kita pelajari di episode kali ini, tapi kita harus berhenti, Pendeta. Kita harus ke next segment, kita harus ke kesimpulan. Jadi teman-teman Facebook jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, Pendeta, tadi kita sudah belajar banyak mengenai Hari Paskah dan juga Yohanes Kekasih. Tapi saat ini kita harus berada di kesimpulan, Pendeta. Jadi aku mulai dengan kesimpulan yang aku sudah ambil ya, Pendeta, dari episode kali ini. Ya. Kalau aku secara pribadi, episode mengenai Hari Paskah dan juga Yohanes Kekasih ini mengingatkanku kembali bahwa rencana keselamatan, rencana-rencana indah yang Tuhan telah siapkan buat kita semua itu betul adanya. Bahkan Paskah ini saja dari zaman Israel dulu sampai beberapa ribu tahun ke depan digenapi. Dan juga buat teman-teman Facebook, juga buat aku secara pribadi, ini adalah suatu pelajaran yang penting bahwa dalam kehidupan kita Tuhan telah merencanakan hal-hal yang baik untuk kita, bahkan mau untuk menyelamatkan kita semua. Kalau aku mungkin itu, Pendeta. Kalau dari Pendeta? Kalau dari saya, ingatlah, jangan pernah lupa bahwa Yesus sudah mati untuk Anda, dan kenakanlah juga darahnya pada jiwa Anda. Ingatlah, setiap kali kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan penebusannya lewat darah Yesus Kristus. Jangan pernah lupa itu, karena setan akan menggoda, mencobai Anda, sehingga Anda lupa. Dan ketika kita lupa, kita tidak akan mau mengaku dosa kita. Tetapi ingat bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya, memohon ampun. Apapun dosa Anda, Tuhan menjanjikan bahwa meskipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba Paskah itu tentunya. Pendeta, boleh tutup dengan doa? Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pelajaran kali ini tentang Yohanes yang kekasih, khususnya membahas tentang Minggu Paskah. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib, dan lewat darahnya yang berkuasa itu, kami diampuni dosa-dosa kami, dan disucikan dari segala kejahatan. Biarlah jubah putih kami yang sentiasa ternoda oleh dosa-dosa kami. Kami basuh di dalam darah-Mu Tuhan, sehingga menjadi putih cemerlang kembali. Karena jubah putih ini melambangkan karakter Kristus yang kami kenakan setiap hari. Biarlah kemanapun kami pergi Tuhan, jasa pengorbanan-Mu ini, darah-Mu itulah yang memberikan kami kekuatan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi penerima berkat keselamatan lewat darah-Mu Tuhan, tetapi jadikan kami juga penyalur, pemberitahu, bahkan pengabar kepada orang di sekitar kami bahwa Yesus sudah mati bagi kami dan darahnya sudah membasuhkan dosa-dosa kami. Sehingga lebih banyak orang lagi di luar sana, khususnya pemirsa channel yang sedang menyaksikan tayangan ini, boleh membagikan kasih Kristus. Sehingga lebih banyak orang lagi boleh dipersiapkan bagi kedatangan anak domba Paskah itu yang sudah disembelih Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali.
Inilah seru doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menyempurnakan doa-doa kami ini. Karena kami sudah panjatkan hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal. Tuhan kami Sang Anak Domba Paskah yang sudah disembelih dan menghapuskan dosa-dosa kami. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Antonius untuk pelajaran di episode kali ini. Semoga Pendeta terus dalam berkat dan lindungan Tuhan ya Pendeta. Kami juga mau mengingatkan kepada teman-teman Facebook semua, jangan lupa untuk subscribe, login sama-sama di channel Facebook ini, dan follow semua sosial media dari Hope Channel, supaya teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Facebook maupun Hope Channel Indonesia. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman ada tokoh Alkitab yang teman-teman ingin bahas secara spesifik, jangan lupa juga untuk kirimkan kolom komentar di bawah, dan nantinya akan dibahas dengan narasumber-narasumber lainnya. Dan itu saja, demikian episode kita pada kali ini. Shalom, Tuhan memberkati, dan selamat Paskah semua.